Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari kajian pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dan alhamdulillah kita telah sampai pada bab yang ke-142. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul Bab istihbabu tashmitil atis idza hamidallaha ta'ala. Bab anjuran untuk mendoakan orang yang bersin jika dia mengucapkan alhamdulillah. Wa karahatu tashmitihi idza lam yahmadillah ta'ala. Dan dimakruhkan, dibenci, tidak dianjurkan untuk mendoakan orang yang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Wa bayanu adabit tashmit wal atas wat tatha'ub. Dan penjelasan tentang bagaimana adab orang yang bersin dan orang yang menguap. At-tatha'ub artinya menguap karena mengantuk. Baik, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul uttas wa yakrahu at-tatha'ub. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersin. Wa yakrahu at-tatha'ub, dan membenci menguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarkan saudaranya itu mengucapkan alhamdulillah untuk mengucapkan yarhamukallah. Ini jelas ya perintah dari Nabi SAW bahwasanya bagi setiap kita yang mendengar saudara kita yang bersin, kemudian jelas kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka haqqan, wajib bagi kita mengucapkan apa? Yarhamukallah. Taib, sebelum kita jelaskan ini, kita jelaskan penjelasan yang pertama, yaitu ketika Rasulullah menyebutkan innallaha yuhibbul utas. Sungguhnya Allah menyukai bersin. Kenapa demikian? Karena kan orang yang bersin tersebut ya, dia
sejatinya mengeluarkan penyakit yang ada dalam dirinya. Orang yang pilek atau orang yang flu, maka ketika dia bersin, maka semakin dia bersin, insya Allah pertanda penyakitnya tersebut dalam proses untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena wajib bagi kita bersyukur, ya. Dan setiap orang yang bersin, maka dia akan merasakan perasaan yang lega, seperti sesuatu keluar dari tubuhnya, ya. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi seseorang itu untuk apa? Syukuri. Dan Allah menyukai, ya, hal ini dikarenakan kenapa? Dikarenakan orang tersebut akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala setelah hal tersebut terjadi. Dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakrahu tatha'ub, dan Allah membenci menguap. Dikarenakan menguap tersebut datangnya dari syaitan. Ketika seorang itu menguap, dikarenakan dia mengantukkah, atau dia capekkah, atau dia bosankah, maka sejatinya menguap tersebut adalah datangnya dari syaitan yang diupayakan untuk membuat orang tersebut menjadi malas, atau pasif, atau tidak aktif, atau tidak giat untuk melakukan sesuatu hal, terutama itu ibadah, atau hal-hal yang positif yang bisa jadi itu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengantuk atau orang yang menguap akan membuat dia lebih memilih untuk apa? Selonjoran, atau mungkin rebahan, atau mungkin mager, tidak mengerjakan apa-apa, boro-boro mengerjakan ibadah, ya. Bahkan mengerjakan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi tubuhnya sendiri misalnya, saja dia malas, karena itu upaya dari setan untuk membuat seorang mukmin tidak produktif dalam hidupnya. Taib. Kemudian kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarkan ia mengucapkan. Jadi ini jelas. Jadi kewajiban tersebut jatuh kepada kita ketika kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, bukan ketika kita mendengar dia bersin. Kalau dia bersin, lantas kita tidak mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib bagi kita untuk mendoakan saudara kita tersebut. An yaqula lahu yarhamukallah, untuk mengucapkan atau mendoakan dia yarhamukallah. Apa arti yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Dan rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman, dirahmati. Dan rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah bisa berupa ampunan, rahmat Allah bisa berupa penjagaan, rahmat Allah bisa berupa pemberian rezeki, rahmat Allah SWT bisa diberikan kesehatan, dan rahmat Allah yang paling besar adalah dimasukkannya orang tersebut ke dalam surga. Bukankah kita semua masuk surga karena rahmat Allah? Kata Rasulullah SAW, la yadkhulanna ahadukumul jannah bi'amalih. Tidak ada satupun seseorang di antara kalian yang masuk surga karena amalnya. Maksud Rasulullah, tidak ada seorang itu yang masuk surga itu karena amalan itu sebagai pengganti surga itu. Tidak. Akan tetapi, kata Rasulullah SAW, kalian masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang itu beramal di dunia untuk mendapatkan rahmat Allah, yang dimana rahmat Allah itulah yang memasukkan dia ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW. Jadi yang membuat kita masuk surga adalah amalan kita yang mendatangkan rahmat Allah, sehingga Allah merahmati kita, ridho dengan kita karena kita beramal. Dengan itulah Allah masukkan kita ke dalam surga. Jadi bukan otomatis amalan tersebut itulah dia yang menyebabkan orang itu masuk surga, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi kita mendoakan saudara kita dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa amma tatha'ub, adapun menguap. Ya, apa? Tahu, ada yang belum tahu arti menguap? Ada semua tahu arti menguap? Menguap itu yawning, karena mengantuk. Amma tatha'ub, adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, maka itu datangnya dari syaitan. Fa idza tatha'aha bahdukum, apabila salah seorang di antara kalian ingin menguap,
fal yaruddahu mastata'. Maka hendaklah dia menahan untuk kalau bisa jangan sampai menguap. Ini anjuran yang pertama. Seseorang ketika ingin menguap, maka dilawan menguapnya itu. Harus dilawan. Dalam riwayat yang lain, kalau dia menguap dan tidak bisa ditahan, maka kata Rasulullah SAW, falyaqdhim mastata', maka tutuplah dengan tangannya. Jadi ada dua cara untuk menahan menguap. Yang pertama, kalau kita ingin menguap, tahan aja. Seperti kita nggak jadi menguap gitu. Tapi kalau memang menguapnya terlalu dahsyat, terlalu mengantuk misalnya, terlalu capek misalnya, sehingga mulut ini pun tidak mampu untuk menutup. Mau nggak mau harus terbuka karena saking ngantuknya misalnya, maka kata Rasulullah, tutup dengan tangan. Jangan kita membiarkan mulut kita terbuka. Dalam sebuah riwayat dijelaskan oleh para ulama, kalau terbuka maka setan masuk ke sana. Kalau setan masuk, setan menginap di sana. Setan ini menginap di dalam rongga-rongga tubuh kita, di dalam rongga hidung kita, di dalam rongga mulut kita. Apa yang dilakukan oleh setan kalau sudah menginap di sana? Hal-hal yang baik? Apakah hal-hal yang buruk? Tentu saja hal-hal yang buruk. Menginap di hidung seseorang, menginap di mulut seseorang, dalam kerongkongan seseorang, maka itu bisa berdampak orang tersebut jadi malas beribadah. Itulah di efek dari keburukan atau efek negatif dari pengaruh syaitan. Oleh karena Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika berwudu untuk menghirup air yang kencang dalam hidung kita. Jadi dalam berwudu kita diperintahkan untuk istansyaqa wastanthara. Istinsyak artinya menghirup air yang kencang. Wastinthar kemudian mengeluarkan dari hidung, dikeluarkan lagi airnya. Istinsyaknya disuruh yang kencang oleh Rasulullah SAW. Pertama-tama mungkin akan terasa kepala pusing, tapi ketika sudah terbiasa maka akan terasa mudah. Dan perintah untuk menghirup yang kencang ini diperintahkan sepanjang tahun kecuali ketika kita sedang berpuasa. Kata Rasulullah SAW, wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Maka hiruplah air itu yang kencang kecuali engkau dalam keadaan berpuasa, karena khawatir bisa jadi masuk ke dalam tubuh. Tapi di luar berpuasa diperintahkan untuk tapi ketika berpuasa pun tetap diperintahkan untuk menghirup air istinsyak. Apa manfaatnya? Fa inna syaitan, karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan yabitu ala khoyashimihi. Syaitan itu menginap di dalam rongga-rongga hidung kita, nginep di sana. Dengan kita istinsyak, kita usir dia keluar dari tubuh kita, dan ketika syaitan itu keluar dari tubuh kita, insya Allah pengaruh-pengaruh jahatnya akan juga pergi. Maka jangan kita heran kalau kita malas ngaji, malas ini, malas itu, ya karena itu. Ya, mungkin pengaruh-pengaruh dampak keburukan-keburukan dari setan yang ada pada tubuh kita itu berdampak buruk pada amal-amalan perbuatan kita. Jadi kata Rasulullah, apabila seseorang di antara kalian itu menguap, maka hendaklah dia menahannya semampunya. Fa inna ahadukum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Sesungguhnya seseorang di antara kalian kalau dia menguap, maka ketika dia menguap dan tidak menutup, setan akan tertawa terbahak-bahak, kata Rasulullah SAW. Diketawakan sama setan. Mau diketawain sama setan? Diketawain sama teman kita yang beriman aja, karena kita kesel. Apalagi diketawain sama syaitan, waliyadzubillah. Rawahul Bukhari, hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahih. Jadi itu dia dua adab. Adab yang pertama, ada beberapa adab yang kita pelajari di sini. Adab yang pertama, orang ketika bersin, maka yang bersin ini harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Setelah dia mengucapkan alhamdulillah, kalau ada saudaranya, istrinya, kayak anaknya, kayak ayahnya, ibunya, semua siapapun dia, orang di sebelahnya, ketika mendengar saudaranya ini yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka adabnya apa yang harus dia ucapkan? Yarhamukallah.
Ini penjelasan hadis di sini. Hadis berikutnya akan menjelaskan kepada kita, orang yang mendengar saudaranya mendoakan dia yarhamukallah juga harus balas doa. Doa dibalas dengan doa. Kita bacakan insyaallah. Kemudian adab yang berikutnya, kalau kita menguap maka hendaklah kita lawan semampu kita, atau minimal kita tutup dengan tangan kita. Jadi itu dia adab-adab dari Rasulullah SAW, dan banyak orang yang masih belum tahu. Banyak orang yang masih belum tahu. Menguap, justru ketika dia menguap dibuka selebar-lebarnya mulutnya. Untuk apa? Mengeluarkan rasa ngantuknya, ya, sampai bunyi, sampai ini dan segala macam hal yang terjadi. Jadi harus ditutup. Taib hadis berikutnya, wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersin, falyakul alhamdulillah, maka ucapkan alhamdulillah. Jadi juga dia wajib mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi orang yang bersin itu juga wajib mengucapkan alhamdulillah. Antum wajib bersyukur. Taib, falyakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Maka si yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, saudaranya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah. Kalau saudaranya tadi ini sudah mengucapkan yarhamukallah, mendoakan dia yarhamukallah, maka yang bersin tadi harus mengucapkan apa? Kata Rasulullah, falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa yang dibaca? Yahdikumullah wa yuslih balakum, yang artinya semoga Allah memberikanmu hidayah dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu menjadi lebih baik. Ini doanya. Insyaallah mudah dihafal. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai kakak, sebagai anak, sebagai siapapun kita, kalau kita melihat salah seorang di antara keluarga kita bersin lupa mengucapkan alhamdulillah, ajarkan, kasih tahu. Akhi, pak, bu, nak, istriku, kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kalau kita bersin, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Supaya dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, jangan kita diamkan. Kita ajarkan dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita doakan dia yarhamukallah. Diajarkan lagi. Kalau saya mengucapkan kepada kamu yarhamukallah, kamu harusnya membalas apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi perlu adanya ya proses pengajaran. Karena banyak masih orang yang tidak mengerti hal ini. Ya, jadi ini adalah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang bersin. Taib, berikutnya an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu, apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka syammituhu, doakan dia yarhamukallah. Ya, tasmit itu mendoakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Fa in lam yahmadillah fala tusyammituhu. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan dibacakan apa? Yarhamukallah. Jelas kata Rasulullah, tapi harus kita ajarkan. Harus diajarkan. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih. Jadi wajib bagi orang yang mengucapkan alhamdulillah, bersin untuk mengucapkan alhamdulillah. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang bersin ya di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammitil akhar. Salah satunya mengucapkan alhamdulillah. Adapun yang satu yang lainnya tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi ya, kemudian ketika orang itu bersin, maka Rasulullah hanya mengucapkan yarhamukallah
kepada satu orang. Kepada yang satunya Rasulullah tidak mengucapkan yarhamukallah. Jadi ada dua orang, kita bayangkan ya, dua orang bersin. Satunya mengucapkan alhamdulillah, satunya enggak. Maka yang didoakan oleh Rasulullah yang mengucapkan alhamdulillah saja. Kata Rasulullah, yarhamukallah. Yang satunya enggak didoakan oleh Rasulullah. Faqala alladzi lam yushammithu. Maka orang yang tidak didoakan oleh Rasulullah ini, tidak ditashmit oleh Rasulullah ini, tidak didoakan oleh Rasulullah, maka dia mengucapkan atasa fulan, ya, fashammatahu wa atastu falam tushammitni. Kata orang yang enggak didoakan oleh Rasulullah ini, katanya, ya Rasulullah, dia bersin, ya, engkau doakan dia. Saya juga bersin, tapi engkau tidak doakan saya ya Rasulullah. Kata orang tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza hamidallah, orang ini mengucapkan alhamdulillah, wa innaka lam tahmadillah, adapun engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi langsung tadi hanya penjelasan qauli dari Rasulullah, tapi yang ini adalah bentuk praktek fi'li, perbuatan yang Rasulullah dipraktekkan. Bagaimana orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah tidak didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu dia adab seseorang itu bersin wajib mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, lantas dia harus membalas mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Baik, hadis berikutnya an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari juga radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kanal yahudu yata'atasuna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang Yahudi mereka itu yata'atasun, pura-pura bersin. Pura-pura bersin di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarjuna an yaqula lahum, mereka berharap didoakan sama Rasul. Jadi lihat nih, orang Yahudi saja itu meyakini hal ini gitu loh. Dia yakin bahwasanya, artinya dia meyakini syariat Islam ini. Cuman karena memang mereka kufur, tidak mau, karena kesombongannya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal seperti ini pun mereka yakini. Orang-orang yang bersin akan didoakan oleh Rasulullah. Dan orang yang didoakan oleh Rasulullah, doanya Rasulullah mustajab apa tidak? Mustajab. Mereka yakin hal tersebut, doa Rasulullah itu mustajab. Mereka ingin didoakan oleh Rasulullah, ingin enaknya saja. Yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah. Mereka mengharapkan Rasulullah mendoakan mereka yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Ingat, rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur atau tidak, atau orang-orang kafir yang meninggal, tidak boleh kita doakan bagi mereka rahmat dan ampunan. Kata ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak pantas ya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi orang-orang, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik yang telah meninggal dunia, walau kanu ulil qurba, walaupun mereka itu adalah ayah, saudara, paman, ibu, bibi dan lain sebagainya. Sudah mereka meninggal dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa rahmat dan ampunan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, hanya bagi orang-orang yang meninggal, yang zahirnya meninggal dalam keadaan beriman, muslim kepada beragama muslim. Taib. Jadi orang-orang Yahudi kepingin didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, akan tapi Nabi mendoakan mereka, mendoakan yang lain. Nabi fayaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Nabi hanya mendoakan mereka yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan itu doa yang pantas buat mereka. Doa mendapatkan hidayah. Nabi mendoakan mereka yahdikumullah, semoga Allah memberikan kalian hidayah,
wa yuslih balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan kalian menjadi lebih baik. Dari kufur menjadi beriman, dari bermaksiat menjadi taat. Dan ini doa yang tepat ya bagi ya orang-orang yang tidak beriman, yaitu doa agar Allah memberikan mereka hidayah. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Imam Tirmidzi, ini hadis hasan sahih. Jadi menariknya di sini orang-orang Yahudi itu meyakini tentang istijabah atau mustajabnya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap tidak mau beriman. Dia tahu Nabi Muhammad ini adalah nabi yang diutus oleh Allah, yang doanya mustajab, minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Tapi masih tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tathawaba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, fal yumsik biyadihi ala fihi, maka hendaklah dia menutup dengan tangannya. Kalau nguap, tutup dengan tangannya. Fa inna syaitan yadkhul, karena setan masuk. Ya, jangan biarkan setan masuk ke dalam apa? Ya, dalam tubuh kita. Karena pasti dampaknya atau efeknya adalah menjadi negatif. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahih. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah anjuran untuk berjabat tangan. Ini juga adab. Anjuran atau disunahkan untuk berjabat tangan indal liqa, ketika berjumpa, wa basyashatil wajh, dan menampakkan wajah yang ceria. Jadi antum kalau ketemu sama orang, salaman senyum. Jangan salaman terus kereng mukanya ya. Salaman tapi wajahnya yang berseri-seri. Wa taqbilu yadir rajulis salih, dan bolehnya mencium tangan orang yang soleh. Wa taqbil waladihi syafaqatan wa mu'anaqatan al-qadim min safarin wa karahiyatul inhina, dan bolehnya seorang mencium anak atau seorang anak mencium ayahnya ya, khususnya ketika baru datang dari perjalanan. Wa karahiyatul inhina, dan di sini juga ada dibenci. Dan dibenci di sini bisa jadi menjadi haram. Seseorang itu inhina. Inhina artinya apa? Memiringkan tubuhnya, atau bahasa kita membungkuk dalam bentuk penghormatan kepada orang lain. Jadi itu dilarang dalam agama. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan ini hal yang sangat penting. Karena memang kita bisa akui di antara tradisi kita di Indonesia, kalau jalan ada orang, misi Pak, menunduk, maka ini ada aturan mainnya dalam agama Islam, dan semua tentu saja ada dalilnya. Kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.